Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri SSI. Saya akan menyampaikan materi tentang BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum. Video ini saya buat sebagai bentuk pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri AKM Angkatan ke-30. Nah, BIMTEK ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 tahapan guru belajar seri AKM. Tahapan yang pertama yaitu orientasi, tahapan yang kedua yaitu BIMTEK, dan tahapan yang ketiga yaitu pengimbasan. Untuk orientasi itu sendiri, pada tahap ini peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, kemudian tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, di antaranya yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kemudian yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, untuk latar belakang dan kebijakan asesmen nasional itu dilatar belakangi oleh hasil PISA yang membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Nah, pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum, sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Sementara skor PISA Indonesia itu stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dalam peringkat hasil PISA yang terendah. Bagaimana pendapat Anda? Nah, untuk menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh juga dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan diresmikan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Nah, mulai tahun ini, itu sudah tidak ada lagi ujian nasional, dan penerapan asesmen nasional ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Nah, kemudian orientasi ini untuk bagian yang keduanya adalah kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Nah, untuk kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila, itu pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Nah, ini dapat diukur menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa saja,
sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun asesmen nasional juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Nah, selain tuntutan kecakapan hidup abad 21 ini, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan untuk pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kebinekaan global, yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri, yang keempat bernalar kritis, yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah gotong royong. Keterkaitan asesmen nasional dalam kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Untuk keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila ini memiliki keterkaitan yang erat, yang mana di sini untuk peningkatan mutu sistem pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir atau apapun lah itu sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad 21 ini, banyak hal yang harus dilakukan perubahan. Pada abad 21 ini, arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan agar siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi. Kemudian siswa juga memiliki kecakapan menggunakan teknologi informasi dan memiliki kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kemudian lantas untuk mengukur kompetensi ini, bagaimana caranya? Jawabannya adalah menggunakan asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi siswa yang harus dikuasai. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain itu, tuntutan kecakapan abad 21, profil Pancasila juga menjadi rujukan untuk pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Itulah yang menyebabkan antara asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila ini memiliki keterkaitan yang erat. Untuk yang kedua yaitu BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dalam hal ini BIMTEK-nya adalah asesmen kompetensi minimal. Untuk program BIMTEK-nya itu sendiri, sebelum kita masuk ke program BIMTEK-nya ini, program BIMTEK ini akan efektif jika kita
ada beberapa hal yang harus diikuti. Yang pertama, itu mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Kemudian yang kedua, mempelajari secara seksama untuk semua konsep yang diberikan dalam BIMTEK ini. Yang ketiga, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Yang keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Nah, kemudian setelah mengikuti hal-hal yang harus dilakukan tadi, tujuan dan cara mengikuti program BIMTEK juga harus diketahui sehingga BIMTEK ini dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk mengikuti BIMTEK sebelumnya itu kita akan diminta untuk mengerjakan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Namun, asesmen pra-program ini tidak dijadikan untuk penilaian di akhir karena ini hanya mengukur kemampuan awal sebelum mengikuti BIMTEK ini. Nah, pada program BIMTEK ini kita akan belajar mengenai yang pertama, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi. Dan yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk poin yang pertama yaitu konsep asesmen nasional. Asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk asesmen kompetensi minimum itu meliputi yang pertama adalah asesmen literasi membaca, yang mana di asesmen literasi membaca ini ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Dan yang kedua adalah asesmen numerasi. Dalam penilaian numerasi ini itu ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, kemudian pelaksanaan asesmen nasional ini berbasis komputer dan bersifat adaptif, yang mana pertanyaan yang disajikan itu bergantung kemampuan dari siswa itu sendiri. Nah, untuk peserta asesmen kompetensi minimum itu adalah seluruh satuan pendidikan. Kemudian tidak semua siswa dilibatkan dalam asesmen kompetensi minimum itu, namun hanya mengambil sampel. Jadi sampel siswa yang dilibatkan itu dipilih secara acak. Nah, untuk jadwal pelaksanaan, jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA, itu untuk hari pertamanya adalah tes literasi selama 75 menit, survei karakter 20 menit, dan hari kedua, tes numerasi selama 75 menit, dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Nah, untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B, atau SMA, SMK, dan MA, itu hari pertamanya adalah tes literasi selama 90 menit, survei karakter selama 30 menit. Nah, untuk hari kedua, tes numerasi selama 90 menit, dan survei lingkungan belajar selama 30. Kemudian, yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca. Bentuk soal asesmen nasional AKM itu terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, untuk bentuk soal yang pilihan ganda itu siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal.
Untuk pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu konteks soal. Kemudian yang ketiga, menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Nah, untuk bentuk soal yang keempat itu adalah isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan bentuk soal yang kelima yaitu uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, ini adalah bentuk dari soal asesmen nasional AKM. Kemudian untuk butir soal asesmen literasi membaca, itu dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Nah, konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Nah, kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Nah, pada literasi membaca yang ini, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Sementara konteks pada AKM itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian yang keempat, butir soal asesmen numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Nah, konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, kemudian yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi setelah melakukan asesmen, yang terakhir adalah tindak lanjut dari laporan hasil dari asesmen kompetensi minimum itu sendiri. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebutlah satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Ya, 4 tingkatan ini. Nah, untuk lebih memahami penjelasan kompetensi pada setiap kategori, kita bisa melihat tabel berikut ini. Jadi, untuk kelompok yang pertama, ya, untuk tingkatan kelompok yang pertama itu perlu intervensi khusus. Nah, detail tingkat kompetensinya untuk siswa yang memerlukan intervensi khusus ini adalah siswa yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Nah, kemudian untuk tingkat dasar, siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Untuk tingkat cakap, siswa mampu membedakan interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Untuk tingkat mahir, siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, ini adalah tingkat
kompetensi untuk asesmen literasi membaca. Nah, untuk asesmen numerasi itu juga ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu perlu intervensi khusus. Nah, untuk detail tingkat kompetensinya, untuk yang memerlukan intervensi khusus ini adalah siswa yang memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Nah, untuk tingkat dasar, siswa memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Nah, untuk siswa dengan tingkat cakap, yaitu siswa yang mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Nah, untuk siswa kelompok mahir, ini adalah siswa yang mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, kemudian poin yang ketiga dalam asesmen nasional AKM ini adalah pengimbasan. Yang mana tujuan pengimbasan itu sendiri adalah yang pertama untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memenuhi salah satu syarat dari serangkaian program Guru Belajar seri AKM dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta yang mengikuti BIMTEK AKM ini. Kemudian teknis pengimbasannya adalah yang pertama itu mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Kemudian bukti pengimbasan itu akan didokumentasikan dalam bentuk video yang diunggah di kanal YouTube peserta. Nah, tata cara pengimbasan Guru Belajar seri AKM adalah yang pertama melakukan sosialisasi, mengajak dan mendampingi mereka yang menjadi peserta jika mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua, pengimbasan bisa secara daring maupun luring. Nah, seperti yang saya pilih saat ini adalah pengimbasan yang melalui daring. Karena memang kami di sekolah itu mendapat jadwal mengajar yang mana jadwalnya itu kebetulan di hari bukan pada hari BIMTEK ini, makanya saya mengalami kesulitan untuk pengimbasan secara luring karena tidak bertemu dengan guru di satuan pendidikan, karena memang kebetulan tidak mendapatkan jadwal ke sekolah. Kemudian lama waktu pengimbasan yaitu pada tanggal 21 Juli sampai 25 Juli 2021. Nah, pengimbasan ini tidak harus selesai dalam 1 hari. Nah, kemudian membantu rekan guru yang kesulitan mengikuti pembelajaran merupakan bagian dari pengimbasan juga. Baiklah, BIMTEK asesmen kompetensi minimum ini sangat bermanfaat karena mengingat masih banyak yang belum memahami tentang asesmen kompetensi minimum ini sebagai salah satu bagian dari asesmen nasional. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu berminat mengikuti BIMTEK asesmen kompetensi minimum ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tentang BIMTEK ini dengan cara masuk ke portal Guru Belajar seri AKM. Kemudian Bapak Ibu bisa membuka browser dan masukkan URL SIM PKB-nya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu memilih portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, seperti ini. Yang ini ya, portal layanan program GTK Kemdikbud. Bapak Ibu, langkah selanjutnya, Pak Ibu bisa memilih masuk pada guru belajar. Yang ini, masuk pada guru belajar. Jika Bapak Ibu sudah memiliki akun SIM PKB, jadi Bapak Ibu tidak merasa kesulitan karena memang sudah biasa masuk ke dalam akun ini. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih BIMTEK seri AKM karena memang BIMTEK yang disediakan oleh Kemdikbud di akun SIM PKB itu tidak hanya
AKM saja, namun ada beberapa BIMTEK. Nah, jika Bapak Ibu mengikuti BIMTEK AKM, malah silakan pilih BIMTEK yang seri asesmen kompetensi. Nah, kemudian yang kelima, pilih BIMTEK dan Bapak Ibu bisa mulai langsung melaksanakan BIMTEK. Nah, ini jika sudah selesai melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dalam BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA ini, maka nanti ada keterangan di sini tuntas progres aktivitasnya 100% jika sudah selesai mengikuti. Nah, untuk pengimbasannya itu bisa dilakukan jika sudah selesai mengikuti kegiatan itu dan progres aktivitasnya adalah 100%. Maka ini bisa kita ikuti pengimbasan, masuk ke kolom pengimbasan ini dan ikuti. Kemudian unggah video pengimbasan yang telah Bapak Ibu buat. Nah, jadi baiklah Bapak Ibu, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai BIMTEK AKM dan cara pengimbasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.